Pagi, selamat siang, dan juga selamat malam bagi Bapak Julian dan juga asisten dosen metodologi penelitian serta teman-teman yang menyaksikan video presentasi proposal saya ini. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Durasi Komputer terhadap Kesehatan Mata Karyawan pada Perusahaan Shopee Indonesia. Perkenalkan, nama saya Natania Revon Triesviani dengan NPM 234050862. Latar belakang mengapa saya mengambil judul proposal ini adalah dengan perkembangan perusahaan di bidang digital atau e-commerce yang makin tinggi. Seiring berkembangnya teknologi, penggunaan komputer dalam dunia kerja semakin banyak, termasuk di perusahaan digital seperti Shopee Indonesia. Banyak karyawan Shopee yang bekerja lebih dari 4 jam di depan layar komputer setiap harinya. Dan ini mengakibatkan resiko tinggi pada gangguan kesehatan mata seperti kelelahan, mata kering, dan penglihatan kabur. Masalah ini akan berdampak pada konsentrasi dan produktivitas pekerja tersebut. Dan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar durasi penggunaan komputer akan mempengaruhi kesehatan mata karyawan Shopee, juga sebagai dasar merancangkan lingkungan kerja yang lebih ergonomis untuk kedepannya. Lanjut, di sini saya jelaskan tentang rumusan masalah. Saya mengambil tiga, yaitu bagaimana pengaruh penggunaan komputer jangka panjang terhadap kesehatan mata pekerja di perusahaan Shopee. Kedua, sejauh mana durasi penggunaan komputer berkontribusi terhadap keluhan mata kesehatan mata untuk mengurangi kefokusan karyawan. Yang ketiga, yaitu bagaimana model regresi linear sederhana dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara penggunaan komputer dan kesehatan mata pekerja sebagai variabel X dan Y, dependen dan independen. Lalu untuk hipotesisnya menjawab dari rumusan masalah, di sini ada tiga juga, seperti berikut. Dan juga langsung ke studi terdahulu, saya mengambil tiga studi terdahulu, yaitu tentang teori pengaruh durasi komputer, risiko kesehatan mata di tempat kerja, dan juga dampak durasi monitor. Saya ambil dari Distri Tiro dan Anindita 2024, Marsha Kamila Safitri 2024, dan juga Mapanggil 2018. Seperti berikut ini bisa disaksikan. Lanjut ke instrumen penelitian dan teknik analisis data. Di sini saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif, jenis pendekatan pendekatan survei, sampel penelitian yaitu responden karyawan Shopee yang berada di depan komputer lebih dari 4 jam, dan populasinya yaitu karyawan Shopee di PC digital, dan juga teknik pengumpulan datanya saya menggunakan kuesioner dan observasi skala Likert. Saya berikan kepada karyawan secara langsung dengan saya mengobservasi dahulu, lalu saya berikan kuesioner tersebut. Lalu untuk mengolah datanya, saya menggunakan teknik analisis data regresi linear sederhana dengan bantuan Excel dan SPSS. Lanjut, di sini ada prosedur penelitian dimulai dari identifikasi masalah, merumuskan masalah, studi literatur, penyusunan instrumen, izin perusahaan dan penentuan responden, pengumpulan data, pengolahan data, menggunakan regresi linear sederhana, hasil dan pembahasan, lalu penarikan kesimpulan dan saran. Lalu dilanjut dengan jadwal penelitian, saya mulai identifikasi masalah pada Maret 2025, merumuskan masalah April 2025, studi literatur April 2025, penyusunan instrumen penelitian April 2025, pengajuan perizinan perusahaan dan responden Mei 2025, pengumpulan data kuesioner dan observasi Mei 2025, olah data Juni 2025, analisis dan pembahasan penelitian Juli 2025, dan kesimpulan saran pada bulan Agustus tahun 2025. Em, Mungkin sekian presentasi proposal saya. Bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan yang lain-lainnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih dari saya. Sampai bertemu kembali.